Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Kusuma. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Kanjuruhan Malang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sebagai guru pengganti untuk membimbing Anda belajar di rumah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang struktur dan penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Apa yang kalian dapat dari materi tersebut? Pasti kalian semua sudah memahami apa itu struktur dan penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Hari ini kita belajar tentang merevisi hasil menulis teks prosedur. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar materi ini, yaitu 4.6, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, dalam kurung tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain. Dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan maupun tulis. Selanjutnya, indikator pencapaian. Yang pertama, siswa dapat merevisi teks prosedur, cara membuat sesuatu sesuai struktur dan aspek kebahasaan. Yang kedua, siswa dapat merevisi teks prosedur, cara melakukan sesuatu sesuai struktur dan aspek kebahasaan. Selanjutnya, tujuan. Setelah menyusun teks prosedur, siswa dapat merevisi teks prosedur, cara membuat sesuatu sesuai struktur dan aspek kebahasaan. Yang kedua, merevisi teks prosedur, cara melakukan sesuatu sesuai struktur dan aspek kebahasaan. Nah, sekarang memasuki materi. Yang pertama ada judul. Untuk merevisi judul, kita harus memperhatikan 4 unsur, yaitu yang pertama, judul menyatakan proses membuat atau melakukan. Yang kedua, judul ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Yang ketiga, judul tanpa menggunakan titik. Dan keempat, judul sesuai isi. Contohnya, di sini untuk contoh judul, di sini saya menyediakan 2 contoh. Di sebelah kiri ada contoh yang salah dan yang di sebelah kanan contoh yang benar. Contoh yang salah ada cara membuat nasi goreng. Kenapa ini dikatakan salah? Karena huruf awal tidak menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Dan yang seharusnya ditulis dengan cara membuat nasi goreng yang menggunakan huruf kapital di awal kata dan tanpa diakhiri tanda baca titik. Contoh yang selanjutnya yaitu ada cara menghidupkan komputer. Ini sama dengan contoh yang pertama, tidak menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Seharusnya contoh yang benar yaitu cara menghidupkan komputer. Huruf awal menggunakan huruf kapital dan tanpa diakhiri tanda baca titik.
Untuk selanjutnya ada tujuan. Untuk merevisi tujuan, ada dua unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, menyatakan tujuan atau apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua, tidak terdapat kesalahan tanda baca atau ejaan. Contohnya, saya sudah menyediakan dua contoh tujuan. Untuk contoh yang salah, ada nasi goreng merupakan masakan yang cepat dan mudah untuk disajikan untuk sarapan pagi. Yang seharusnya ditulis dengan menu sarapan sehat dan kaya protein. Nasi goreng merupakan menu yang tepat, yang dimasak cepat dan mudah jika disajikan untuk sarapan. Itu adalah contoh yang benar. Untuk yang saya ucapkan di awal itu adalah contoh yang salah, karena tidak sesuai dengan unsur pada tujuan. Untuk contoh selanjutnya, contoh yang salah, agar komputer kita tetap kuat dan terjaga, perlu kita memperhatikan ketika menghidupkan komputer dengan baik dan benar. Ini contoh yang salah, karena huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital, dan ini bukan termasuk tujuan. Yang seharusnya ditulis dengan agar komputer kita tetap kuat dan terjaga, perlu kita memperhatikan ketika menghidupkan komputer dengan baik dan benar. Di sini sudah jelas tanda baca atau ejaan yang terletak pada kalimat. Untuk selanjutnya ada bahan dan alat. Untuk bahan dan alat, untuk merevisinya ada satu unsur yang harus diperhatikan, yaitu dapat berupa daftar atau rincian. Di sini saya sudah menyediakan contoh alat dan bahan. Untuk contoh alat ada kompor, wajan, pisau, cobek, dan piring. Untuk bahan ada nasi goreng 1 piring, minyak goreng, tepung sajiku, telur 1 butir, bawang merah 2 siung, bawang putih 2 siung, cabai rawit, dan garam. Selanjutnya, langkah atau tahapan. Untuk langkah atau tahapan, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, tiap langkah dipaparkan secara rinci. Yang kedua, tiap langkah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Yang ketiga, tidak terdapat kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Yang keempat, tahapan biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah, seperti tambahkan, aduk, tiriskan, panaskan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tahapan ditunjukkan dengan menunjukkan urutan waktu, seperti sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Untuk contoh langkah atau tahapan, di sini saya sudah menyediakan dua contoh tahapan yang salah dan yang benar. Di sebelah kiri ada contoh tahapan yang salah. Kenapa dikatakan salah? Karena di sini tidak sesuai dengan unsur yang digunakan untuk merevisi langkah atau tahapan. Seperti nomor 1, siapkan wajan dan masukkan minyak lalu goreng telur. Di sini huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Dan contoh yang benar, nomor 1, siapkan wajan dan masukkan minyak lalu goreng telur. Ini contoh yang benar, karena huruf awal sudah menggunakan huruf kapital dan di akhir kalimat ada tanda baca titik. Dan untuk nomor 2 sampai nomor 5, itu sama dengan nomor 1. Selanjutnya ada penutup. Untuk penutup ada 3
hal yang harus diperhatikan untuk merevisinya. Yang pertama, membuat kalimat ucapan, motivasi, dan selamat mencoba. Yang kedua, pendapat berkaitan dengan isi teks sebelumnya. Yang ketiga, tidak terdapat kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Untuk contoh penutup, di sini sudah saya sediakan contoh yang benar, seperti mudah, cepat, dan sekaligus praktis. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang dikreasikan. Selamat mencoba. Ini sudah contoh yang benar, karena sesuai dengan unsur untuk merevisi penutup. Tanda baca sudah jelas, awal kalimat menggunakan huruf kapital, dan kata-kata yang digunakan jelas. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa saja yang kalian pelajari? Ya, hari ini kita telah belajar cara merevisi teks prosedur sesuai unsur pada setiap struktur dan aspek kebahasaan. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu bagikan pada Google Classroom. Dan jangan lupa untuk absen pada hari ini. Materi yang sudah Ibu jelaskan di video ini, jangan lupa dicatat di buku kalian masing-masing untuk bekal kalian mengerjakan tugas. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, bacalah buku kalian halaman 118 tentang menyajikan teks prosedur, di mana kalian memperagakan hasil dari menulis teks prosedur. Ya, itu saja dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu bagikan pada kalian bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.